Apa kata Ustaz? Jadi perlu diketahui ya, akhlaknya dai, penceramah atau ustadz atau yang lainnya, perbuatannya dalam dakwah itu, jadi akhlak perbuatan itu sebetulnya apa? Lebih banyak berpengaruh, lebih banyak mempengaruhi kepada orang yang didakwai, bukan ucapan sebenarnya. Lebih banyak daripada ucapannya. Karena itu kalau kita lihat orang dulu, contoh aja yang mungkin ada di antara kita yang menangi orang-orang dulu. Bagaimana mereka? Mereka tidak banyak bicara kok. Ceramai enakan wong saiki. Kalau nasihat, waduh pinteran wong saiki. Tapi orang dulu kadang-kadang tidak bisa bicara. Ngomongi satu kata, dua kata, satu kalimat, dua kalimat. Salat ya, salat sudah orang. Jadi tinggal salat duha, udah salat duha sampai seumur hidup salat duha. Kenapa? Karena sebelum dia menasihati orang, dia sudah melakukannya. Dia sudah sudah dalam keadaan sehari-harinya sudah mencontohkan dakwanya dirinya sebelum ucapannya. Itu sangat berpengaruh. Itu kadang-kadang orang sekarang bertanya, "Opo ya wong biyen kok dakwanya lebih berhasil daripada orang sekarang?" Ya orang dulu kalau kita lihat Wali Songo itu 9 aulia bisa mengislamkan sak Nusantara. Padahal bahasanya bahasa Arab. Bahasanya bukan bahasa mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Tapi kenapa kok mereka tertarik? Kok mereka sampai masuk Islam, banyak masuk Islam? Banyak orang-orang dulu itu yang taat 5 waktu di masjid mereka. Mereka ahli sedekah, mereka ahli baca Al-Quran, mereka ahli berzikir. Kenapa? Karena orang dulu sebelum dia nasihat, sebelum dimulai dakwanya dengan ucapan, mereka sudah memulai dengan perbuatannya terlebih dahulu. Sehingga ucapannya langsung diterima. Yad'u bi fi'lihi ilallahi qabla qauli. Mereka itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya sebelum perkataannya. Lihat ahli wirid, orang soleh, diikuti sama orang. Delok tok lho, sudah dakwah. Keadaannya dia itu sudah dakwah. Sehingga orang melihat langsung ingat kepada Allah. Ketika orang melihat orang-orang soleh itu yang dia melakukan dengan perbuatan sebelum ucapannya, itu sudah mengingatkan kepada Allah. Melihat wajahnya sudah mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keadaannya dia yang dilihat baca Quran, yang dilihat muter tasbihnya, berzikir, yang dilihat perbuatannya baik, yang dilihat salat berjamaah, salat rawatib, salat duha. Sehingga setiap kali dilihat dakwah. Hitungannya dakwah. Karena itu sehingga mereka itu berhasil dalam dakwanya. Kalau sekarang kalau dihitung-hitung yang penceramah dulu sama sekarang lebih banyak sekarang ya. Yang menasihati dulu dengan sekarang lebih banyak sekarang. Mungkin ulamanya yang lebih banyak sekarang daripada dulu ya. Tapi kenapa kok seake malah bukan masuk Islam sebagian daerah, malah murtad ya. Bukan orang-orang semakin taat, semakin berani kok. Banyak muslimnya mayoritas, tapi mereka muslim tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menandakan sing ninggalno salat ya akeh. Nek sampean Jumatan metu Jumatan to Dik, kadang-kadang warung-warung yo ono wong-wong sing lungguh, kadang-kadang ndak sungkan. Padahal pinggire salat Jumat lungguh di warung ngopi. Kayak duduk wong muslim, padahal kalau dilihat KTP-nya Islam. Puasa dolan Ramadan sing ndak poso. Ya di pinggir-pinggir masjid gini ya poso kabeh. Coba metu nyang pasar. Metu nyang tempat-tempat di Poncol seandainya. Ini tonggoe Poncol. Ngarepe persis. Wake sing mangan. Kenapa itu semuanya terjadi? Ya karena ini. Sebetulnya kita semuanya harus koreksi. Kenapa? Ya karena mereka dakwah orang-orang dulu itu dengan ikhlas.
dengan hatinya, dengan perbuatannya, dengan keadaannya. Mereka tawadhu, mereka selalu mendoakan orang di sekitarnya, sehingga sekali berucap langsung diikuti oleh mereka. Itu dakwah orang-orang yang dahulu. Karena itu ya, ini yang harus dicontoh. Kalau sekarang ya mereka itu kadang-kadang sedikit ya, yang ya adalah orang-orang yang masih seperti orang dulu, masih ada, pasti ada setiap zaman. Tapi kebanyakan kalau sekarang kenapa tidak berhasil? Karena mereka yad'u biqaulih ilal khair tapi wa fi'li ila syarr. Mengajak perbuatannya, kalau nasihat, wah kebaikan semuanya yang diucapkan. Ngajak untuk sholat, ngajak untuk takut kepada Allah, ngajak untuk meninggalkan maksiat. Tapi dirinya sendiri kadang-kadang maksiat. Diomai kadang-kadang maksiat. Kadang-kadang dia perbuatannya, ucapannya ya di kalangan sendiri maksiat. Sehingga kurang manfaatnya. Apalagi lebih parah lagi, bahkan di akhir-akhir zaman sekarang ini malah kadang-kadang ucapannya pun bukan yad'u ilal khair, yad'u ila syarr. Karena itu hati-hati. Kadang-kadang sekarang ini maaf ya, banyak kadang-kadang nasihat tapi isinya porno. Kadang-kadang di masjid mana isinya porno, cerita bulan Maulid, harusnya ceramah, urusan agama, urusan Nabi, ternyata yang ceritakan perempuan. Jeru-jeru ini wedok kadang-kadang diceritakan. Lah kalau seperti ini tidak perlu mondok hadirin, tidak perlu mondok tahunan, tidak perlu dia belajar kitab. Yang diisinya hanya porno kok. Apanya yang bisa mengajak dia untuk kembali kepada Allah? Keluar dari majelis, akhirnya isinya lucu, kemudian isinya tahu tentang malah keadaan perempuan. Bukan bukan semakin takut kepada Allah, bukan semakin kenal dengan Nabi SAW. Kan ini lebih parah lagi nih. Kalau ini ya bahkan bisa menyesatkan, bisa malah merusak daripada umat.